Tim-tim yang akan terusir dari markasnya usai FIFA datang ke Indonesia. FIFA minta Liga 1 pakai VAR, PSSI malah bingung. 3 masalah utama di Persib, serta beberapa berita dari klub Liga 1. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hasport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Presiden FIFA Gianni Infantino memang telah tiba dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Selasa 18 Oktober 2022. Dalam pertemuan itu, kabarnya telah disepakati beberapa poin. Salah satu diantaranya adalah perbaikan infrastruktur termasuk stadion yang akan digunakan. FIFA dan Presiden Jokowi sepakat jika stadion yang akan digunakan klub peserta Liga 1 haruslah bertaraf internasional dan memenuhi seluruh aspek utama termasuk keamanan, kenyamanan, dan akses. Jika demikian, ini artinya sejumlah klub Liga 1 dipastikan akan pindah markas karena sebagian klub Liga 1 saat ini bermarkas di stadion yang belum memenuhi standar FIFA. Seperti Arema yang kabarnya Stadion Kanjuruhan akan dirobohkan dan akan dibangun ulang. Lalu stadion mana saja sih yang layak dipakai sebagai markas tim-tim Liga 1 andai dilanjutkan gelaran Liga di November ini? Yang pertama, Bali United kemungkinan akan terusir dari Iwayan Dipta karena akan direnovasi untuk gelaran Piala Dunia U20. Bali United kemungkinan akan pindah stadion yang ada di Jakarta, kemungkinan bermarkas di Stadion GBK. Yang kedua, Persebaya Surabaya. Persebaya pun dipastikan tersingkir dari Gelora Bung Tomo lantaran direnovasi untuk gelaran Piala Dunia U20 dan Persebaya pun tak bisa main di Sidoarjo. Otomatis Persebaya harus keluar dari Jawa Timur. Dan kabarnya Persebaya akan bermarkas satu stadion dengan Persib di GBLA. Yang ketiga, Madura United pun harus pindah keluar dari Madura karena Stadion Bangkalan maupun Stadion Ratu Pamalingan tak akan lolos verifikasi. Kemungkinan Madura United akan pindah ke daerah Jakarta atau Jawa Barat dan mungkin akan pindah ke Stadion Patriot yang ada di Bekasi. Persik Kediri pun akan keluar dari Kediri karena Stadion Brawijaya Kediri dipastikan tak akan lolos verifikasi. Dan kemungkinan Persik Kediri akan pindah ke Jakarta mengikuti sang bos Gading Martin. Dan kemungkinan akan memakai Stadion Patriot Candrabaga Bekasi karena dekat dengan tempat tinggal sang bos utama yakni Gading Martin. Arema FC yang harus terusir dari Malang dan harus bermarkas minimal jaraknya 250 km dari Malang awalnya akan bermarkas di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Namun karena Stadion Iwayan Dipta akan direnovasi, akhirnya Arema pun harus mencari stadion baru dan kemungkinan Arema akan bermarkas di Stadion Maguwo Harjo Sleman bersama PSS. PSIS Semarang tetap akan memakai Stadion Jatidiri. Persis Solo akan keluar dari Stadion Manahan karena akan direnovasi untuk gelaran Piala Dunia U20. Dan kabarnya Persis Solo pun akan bermarkas di Stadion Jatidiri Semarang bersama PSIS. Lalu Persita Tangerang yang harus terusir dari Indomik Arena dan mungkin akan bermarkas di Stadion Banten International Stadium. Begitupun dengan Dewa United pun yang harus mengikuti Persita Tangerang ke Stadion Banten International Stadium.
Bayangkara FC tetap menggunakan Pakansari. Persija Jakarta kemungkinan akan memakai Stadion Patriot atau GBK. Persikabo tetap di Stadion Pakansari. Persib Bandung Stadion GBLA. PSM Makassar harus keluar dari Sulawesi dan pindah ke Kalimantan ke Stadion Palaran. Borneo FC harus pindah ke Stadion Batakan. Barito Putra harus mengungsi ke Stadion Aji Imbut. Rans Nusantara tetap di Stadion Pakansari, serta PSS Sleman yang tetap menggunakan Stadion Maguwo Harjo. Selain mengunjungi Presiden Jokowi, Presiden FIFA pun menemui PSSI dan sempat lakukan pertandingan sepak bola bersama tim PSSI di Stadion Madia, Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden FIFA menyentil PSSI soal banyaknya kontroversi wasit di Liga Indonesia. Ada dua hal yang diminta FIFA pada PSSI. Yang pertama, rombak dan sekolahkan kembali para wasit yang bertugas. Dan yang kedua, Liga Indonesia khususnya Liga 1 harus memakai VAR. Kabarnya dua permintaan ini harus dilakukan oleh PSSI mulai tahun 2023. Menanggapi permintaan FIFA ini, pihak PSSI mengaku siap saja. Tapi PSSI membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan ini semua, dan FIFA pun menyarankan agar PSSI meminta bantuan pada pemerintah agar mau membantu pengucuran dana untuk realisasikan VAR di Indonesia. Hal ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Presiden FIFA minta liga kita dibenahi, khususnya soal wasit. Liga kita juga diminta pakai VAR, tapi ini kan butuh biaya yang besar, dan FIFA menyarankan PSSI bekerja sama dengan pemerintah untuk realisasikan hal ini, ujar Yunus Nusi. Netizen pun menanggapi komentar Yunus Nusi ini. Alah, kemarin aja disuruh KLB sama pemerintah nggak mau. Alasannya PSSI nggak tunduk sama pemerintah. Sekarang aja urusannya duit, ngerengek deh sama pemerintah. Menurut saya pribadi sih, kalau pemerintah mau bantuin hadirkan VAR di Indonesia, nggak usah berupa duit ya. Takutnya nanti dikorupsi kalau duit. Mending VAR itu pemerintah aja yang kelola, pemerintah yang datangkan, dan pemerintah juga yang pegang. Nanti royaltinya dibagi ke pemerintah. Untuk PSSI mah tahu beres aja deh. Gimana kalau gitu? Beralih ke berita klub-klub Liga 1. Di saat tim-tim lain mulai kembali latihan usai diliburkan, Persib Bandung justru baru memulai meliburkan skuadnya selama 2 pekan, menyusul sang pelatih Luis Milla yang pulang kampung ke Spanyol. Tentu hal ini menjadi tantangan dan pertanyaan tersendiri, apakah Persib akan tetap konsisten seperti di 3 laga terakhir setelah dihentikannya kompetisi ini? Pasalnya tak akan mudah bagi pelatih manapun jika harus menyetel ulang strategi dan kondisi setelah pemain lama diliburkan. Setidaknya ada 3 permasalahan yang harus dibenahi Persib jika masih ingin berada di trek juara dan tetap konsisten. 3 permasalahan ini seringkali terlihat dalam permainan Persib di 11 pekan yang telah dilalui. 3 permasalahan ini adalah: yang pertama adalah komunikasi antar lini, karena seringkali terjadi miskomunikasi dan salah pengertian antar sesama pemain, seperti umpan yang salah dan salah perhitungan dalam bergerak. Yang kedua adalah kerjasama antar lini. Musim ini Persib masih beruntung memiliki Rahmat Irianto dan Maklok sebagai penyambung lini belakang ke lini tengah dan lini depan. Tapi jika 2 pemain ini absen, maka penyambung ini pun putus. Persib harus punya pelapis yang sepadan untuk 2 pemain ini. Yang ketiga, perbaiki sektor pertahanan dan penyerangan. Ini adalah masalah utama Persib musim ini. Kebobolan yang sangat banyak, tapi juga sering gagal konversikan peluang menjadi gol. Persib harus mencetak banyak gol dan meminimalisir kebobolan. Untuk itu Persib butuh perombakan dan perbaikan di 2 sektor ini. Karena jalan satu-satunya jika ingin Persib bersaing di papan atas, maksimalkan setiap pertandingan dengan poin, minimal 1 poin, dan hindari kekalahan. Di jeda kompetisi ini harusnya Luis Milla bisa memperbaiki 3 persoalan ini. Namun karena kompetisi yang belum jelas ditambah sulitnya Persib
Menemukan lawan untuk uji tanding membuat Luis Mia frustasi dan memilih pulang kampung sambil mencari strategi baru yang mungkin bisa diterapkan di Persib. Nah, apakah digulirkannya Liga 1 tanggal 25 ini dan bertepatan dengan bursa transfer, akankah ada perubahan di skuad Persib? Kita akan nantikan. Dari Arema FC, tanggal 20 Oktober 2022, seluruh pemain Arema kabarnya harus berkumpul lagi di Arema. Saat ini seluruh pemain Arema tak ada satupun yang berada di klub. Semuanya pulang ke tempat masing-masing, termasuk pemain asing. Mes pemain Arema pun sepi, tak ada satupun pemain di sana. Namun kabarnya kemungkinan tak akan semua pemain Arema kembali ke Arema. Ada beberapa pemain yang kabarnya trauma dan memilih memutuskan kontraknya dengan Arema. Hal ini bukan karena gaji, tapi karena para pemain ini hanya trauma main di Malang dan masih terbayang wajah para korban yang meninggal di hadapan mereka. Hal ini diucapkan penjaga mes Arema, Joko Budi. Menurut Joko, ada beberapa pemain yang tampak trauma dan sering melamun serta menangis sendiri saat di mes usai kejadian tersebut, seperti Saya Da Costa yang sering menangis ketika disapa, dan Evan Dimas serta Adilson Maringa yang sering bengong sendiri dan menangis ketika ditanya. Yaitu ada beberapa pemain sebelum diliburkan itu, kalau saya lihat sering bengong, kalau ditanya malah nangis. Kayak saya sama Maringa itu loh, kalau ditanya ya malah nangis. Terus Evan itu sering bengong sendiri dan saya suruh banyak istighfar, malah bilang dia udah nggak kuat. Ya saya nggak tahu mereka mau masih balik ke sini atau enggak, ujar Joko. Evan Dimas sendiri memilih pulang ke Surabaya, tepatnya di Desa Ngamprak, Lakarsari, Surabaya. Di sana pun Evan sulit ditemui para awak media dan memilih tertutup. Menurut sang ibu Ana, Evan memang sempat menginap di sana usai tragedi, namun kembali liburan bersama sang istri. Ana menyebutkan anaknya sangat trauma soal tragedi di Malang dan belum memutuskan nasib karirnya selanjutnya. Kontrak Evan Dimas sendiri di Arema hingga 2024. Kecil kemungkinan Evan akan keluar dari Arema. Tapi kabarnya Evan mulai tak betah di Arema. Santer berita kabar yang beredar Evan akan kembali ke Persija atau justru terima tawaran Persebaya Surabaya. Dewa United mengkonfirmasi telah mencapai kata sepakat dengan dua pemain Persib Bandung yang kabarnya akan diboyong di bursa transfer ini. Namun Dewa United belum membeberkan identitas para pemain tersebut. Hal ini diungkapkan manajer Dewa United Randy Julio. Ada dua pemain yang sudah fix gabung kita di putaran 2 ini dari Persib. Untuk identitasnya nanti saja kalau udah tanda tangan di sini. Yang pasti posisinya itu gelandang sama back, ujar Randy Julio. Kira-kira siapa ya? Rumor yang beredar, dua nama ini adalah Jupe dan Ajis. Karena di awal musim lalu, dua pemain ini pun sempat disukan akan ke Dewa United bersama M. Natsir, tapi batal. Jika Ajis mungkin ya, pasalnya posisi Ajis emang sulit di Persib. Tapi kalau Jupe gimana ya? Soalnya Jupe kan legenda di Persib, kapten juga. Tapi memang sih pulihnya Igbo Nepo dan kabarnya Ryuji Utomo yang akan ke Persib praktis membuat posisi Jupe mungkin akan tersingkir sih. Tapi kita lihat nanti ya, gimana nih menurut kalian? Siapa ya? Oke, segitu dulu pembahasan kita di video kita kali ini. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan di video ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.